Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin muslimat yang menyaksikan tayangan ini, kita akan membahas tafsir Jalalain, tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Pada kesempatan ini kita akan membahas ayat 23 dan 24 ya, yang ada kaitannya dengan tantangan terhadap orang yang meragukan terhadap Al-Quran. Nah, Anda yang meragukan Al-Quran, maka oleh ayat ini Anda ditantang. Coba, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan Teh Dike untuk membacakan. Iya, wa in kuntum fi roibin. Dan jika kamu fi roibin dalam keraguan, ya, sakin ragu, roib itu sama dengan sakin, artinya mimma nazalna, ya, terhadap apa, mimma anjalna, mimma nazalna, terhadap apa yang kami turunkan, ala abdina, terhadap hamba kami, yaitu Muhammadin, ya, minal Qur'ani, berupa Al-Quran, annahu min indillahi, ya. Jadi jika kamu ragu, ya, ragu itu raib atau syak, ya, mimma nazalna, terhadap apa yang kami turunkan, ya, berupa Al-Quran, ala abdina, terhadap hamba kami, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa Al-Quran, ragu bahwa Al-Quran itu turun dari Allah. Ya, jika Anda ragu Al-Quran itu turun dari Allah, ya, Fa'tu bisuratin, ya, maka datangkan satu surat saja, ya, bisuratin, satu surat, mimithlihi, yang serupa atau semisal Al-Quran. Ail munzali, yakni yang diturunkan, ya, wamin, dan kata min dalam ayat tadi, min mislihi, lil bayani, adalah lil bayan. Lil bayan itu artinya untuk menjelaskan, begitu. Ae, yakni hiya, ya, satu surat itu adalah misluhu, yang seumpama Al-Quran atau yang semisal Al-Quran. Ya, fil balagoti, di dalam balagoh, ya, wa husni nazmi, dan bagusnya nazom atau urutan-urutannya, ya, wal ihbari, dan kabar-kabar tentang yang gaib. Iya, coba ya. Jadi apa minta yang dimaksud yang seumpama atau yang sama dengan surat itu, yang dimaksud adalah sama balagohnya. Balagoh itu parama sastra, ya, atau sastranya. Yang kedua sama apanya tadi? Fil balagoti dan nadom, ya, susunan nadomnya. Dan yang ketiga tentang berita-berita atau kabar-kabar goib. Dalam Al-Quran itu kan banyak kabar-kabar goib yang pada saat Quran itu diturunkan, yang gaib itu belum terjadi. Misalnya tentang saling serangnya antara Romawi dengan Persia, gitu ya. Pada saat Persia menang, orang Muslim sedih,
Tapi ketika Persia dikalahkan oleh Romawi, kaum muslimin itu berbahagia. Nah, itu perkara gaib. Ya, belum terjadi pada saat itu, dan ternyata 7 tahun setelah surat itu diturunkan, ya, surat Ar-Rum, ya, golibati Rum fi adal ardi wa mim ba'di golibihim saya gelibun, gitu ya. Maka pada hari itu ketika Romawi itu mengalahkan Persia, umat Islam itu berbahagia. Coba, kenapa berbahagia? Orang Persia itu beragama Majusi yang disembah api. Tuhan bagi mereka ada 2, yaitu Akriman dan Ahura Mazda. Ahura Mazda itu pencipta yang baik, ya, yang ganteng itu diciptakan oleh Ahura Mazda. Tapi kalau yang jelek itu diciptakan oleh Akriman. Siang diciptakan oleh Ahura Mazda, malam oleh Akriman. Nah, sementara Romawi itu memeluk agama Nasrani. Agama Nasrani itu kan sama-sama, ya, agama Samawi yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, walaupun sekarang ini banyak penyimpangan-penyimpangan dari kitab aslinya. Ya, tapi cerita-cerita yang ada dalam Islam ada juga di dalam agama Nasrani. Betul nggak? Misalnya cerita tentang Nabi Sulaiman ada kan di sana juga. Hanya istilahnya saja berbeda, yaitu Solomon. Ya, cerita tentang Nabi Daud ada David, ya. Ya, cerita tentang Nabi Yusa ada Joshua, ya. Joshua itu Yusa itu, ya. Atau Yunus, Yohanes misalnya. Iya, Isa sama Isa Al-Masih. Nah, jadi sama itu yang diceritakan Al-Quran dengan apa yang ada di dalam Injil atau Taurat. Nah, jadi orang usil Islam itu berbahagia karena yang memenangkan adalah agama yang serumpun dengan Islam. Coba kalau dengan orang Majusi, siapa katanya Sulaiman? Nggak tahu mereka. Siapa Daud? Tidak tahu mereka, karena tidak ada dalam kitab suci mereka. Ya, begitu. Nah, itu cerita tentang yang gaib. Coba datangkan yang seumpama Al-Quran. Nggak banyak-banyak, 1 surat saja. Yang sama apanya? Sama dalam balagohnya, sama dalam susunan katanya, sama dengan berita-berita tentang yang gaibnya, begitu ya. Bisa nggak gitu? Patu bisu rotim mimithlihi. Coba lanjutkan. Nah, yang disebut dengan surat itu apa? Wasurotun, sedangkan yang dimaksud dengan surat adalah apa? Qit'atun, potongan, laha awalun wa akhirun, yang memiliki awal dan memiliki akhir. Misalnya wal asri itu awal, ya, ujungnya apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu ujungnya. Nah, itu yang disebut dengan surat. Laha awalun wa akhirun, ya. Aqalluha, paling sedikitnya surat itu, salasu ayatin, itu ada 3 ayat. Contoh yang 3 ayat apa ya? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, 3 ya. Atau inna atau inna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar, 3 ayat tuh, ya. Itu paling sedikit dari 1 surat itu, ya. Terus wad'u syuhada'akum. Wad'u itu apa artinya? Serulah, ajaklah, betul nggak? Panggilah. Siapa yang dipanggil? Syuhada'akum, saksi-saksi kalian. Artinya minta tolonglah kepada teman-teman kalian, kepada pemimpin-pemimpin kalian, kepada saksi-saksi kalian, ya. Alihatakum, yang dimaksud dengan syuhada di situ adalah alihatakum, Tuhan-Tuhan sembahan kalian. Bisa nggak dia? Ya, coba misalnya yang menjadi alihah itu patung, bisa nggak? Tolong kepada patung turunkan sesurat saja yang semisil dengan Al-Quran. Dalam apa? Balagohnya, nadhomnya, dan dalam berita-berita gaibnya, ya.
Jadi syuhada di situ yang dimaksud adalah alihatahum, Tuhan-Tuhan sembahan mereka. Allati ta'budunaha. Alati yang ta'budunaha. Ta'budunaha kalian sembah. Ya min dunillahi selain Allah. Ai ghairuhu atau selain dari Allah. Litu'inukum agar dia memberikan pertolongan kepada kalian. Bisa nggak menolong kamu untuk mendatangkan semisal Al-Quran gitu. In kuntum shodikin jika kalian itu keadaannya shodikin benar. Ya benar fi anna Muhammadan bahwa Nabi Muhammad itu ya qalahu mengatakan Al-Quran itu min indi nafsihi dari diri dia sendiri. Faf'alu dalika maka laksanakan itu. Fa'inakum karena kalian itu Arabiyuna adalah orang-orang Arab. Fusohau yang fasih. Ya walama ajazu setelah mereka itu ajazu itu lemah ya tidak berdaya. Qala ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah coba lihat sekarang ayat 24 ya ayat 24 ditayangkan ya Teh Dike ditayangkan. Fa'illam taf'alu dan jika kalian tidak mampu melaksanakannya madzukiro apa yang disebut tadi yaitu mendatangkan seumpama Al-Quran li'adzikum karena kelemahan kalian ya. Nah coba dari situ dulu ya. Jika kamu tidak mampu melaksanakannya fa'ilam taf'alu ini artinya mereka itu sudah pernah mencoba ya. Mencoba mendatangkan seumpama Al-Quran. Bukan mendapatkan sanjungan, bukan mendapatkan pujian, tapi mereka itu mendapatkan celaan. Artinya apa? Mereka tidak mampu ya untuk mendatangkan seumpama Al-Quran. Musailama Al-Kadzab misalnya membuat satu ayat ya. Ya dibda'u binta dibda'ain takimatunakin a'laki fisama wa asfalaki fitin ya. Wahai kodok di antara dua buah kodok takimatunakain bersihkanlah apa yang kamu bersihkan a'laki fisama ya punggungmu berada di atas wa asfalaki fitin dan perutmu itu berada di bawah. Coba di mana nilai para masastranya buatan Musailama Al-Kadzab itu? Ya, coba di mana letak nazomnya dari buatan Musailama Al-Kadzab itu? Itu tidak ada maknanya. Wahai kodok di antara dua buah kodok atau wal ajinatu ajnan wa natihani tatha demi donat dan adonan-adonannya. Coba apa itu? Isi dari karangan dari Musailama Al-Kadzab itu. Itu tidak bermakna. Nah, oleh karena itu ayat ini mengatakan fa'ilam taf'alu jika kamu tidak mampu melaksanakannya, artinya mereka sudah melaksanakannya, tapi ternyata tidak mampu, walan taf'alu, coba dilanjutkan, walan taf'alu, dan kalian itu tidak akan mampu melaksanakannya, ya. Ya, zalika, hal tersebut, yaitu mendatangkan seumpama Al-Quran, abadan untuk selama-lamanya. Ya lidzuhuri ijazihim karena nampak jelas kelemahan mereka. I'tiradun sebagai apa tadi itu? Sebagai penyelaan. Ya i'tiradun sebagai penyelaan. Fattaku maka hendaklah kalian ya takut annaro fataku. Iya, pataku maka hendaklah kalian takut dengan apa? Takutnya itu
bil imani dengan iman billahi kepada Allah, billahi kepada Allah. Wa annahu dan sesungguhnya dia laisa bukanlah min kalamin nasi dari ucapan manusia. Jadi Quran itu bukan ucapan manusia. Ya, yang harus ditakuti apa? Annaro, ya, neraka, alati yang waquduhan nasu, waquduha kayu bakarnya adalah annasu, manusia, dia sendiri, mereka sendiri, ya. Al-kufaru yaitu orang-orang kafir. Wal hijaratu dan batu, ya, keasnamihim seperti sesembahan mereka. Sesembahan yang dibuat dari, ya, berhala yang dibuat dari batu. Nah, nanti itu akan menjadi kayu bakarnya, termasuk juga orang-orang kafir jadi kayu bakarnya, gitu ya. Waquduhan nasu wal hijaratu keasnamihim seperti berhala-berhala mereka. Minha diantaranya, minha dari batu tersebut, yakni anaha sesungguhnya batu tersebut mupritotun fil haroroti yang sangat panas, ya, fil haroroti panas. Iya, tatakidu yang menyala, tatakidu yang menyala, bima dukiro dengan apa yang disebutkan tadi, dengan kayu bakar. Ya, kayu bakar yang terbuat dari manusia, orang-orang kafir, dan hijaroh, batu-batu itu, la kanari dunia, tidak seperti neraka dunia. Ya, tidak seperti api dunia. La kanari dunia, la tidak kanari seperti api dunia. Iya, tatakidu yang menyala, pilhatobi dengan kayu bakar, wanahwihi dan selain dari kayu bakar. Ya, sebentar dulu ya. Jadi api neraka itu tadi kayu bakarnya apa? Satu, manusia. Manusia yang mana? Kafir. Ada enggak di sini api yang dinyalakan dengan manusia kafir, ya? Orang yang tidak beragama Islam dipakai kayu bakar untuk menyalakan tungku, ya, atau untuk menyalakan kalau yang untuk membuat batu bata itu apa namanya? Di Garut apa namanya itu? Ya, kalau Anda membuat batu bata, kan itu pakai kayu bakar. Ada enggak yang kayu bakarnya pakai manusia? Itu tidak ada. Atau misalnya hijaroh, batu, itu kan tidak ada. Nah, kenapa di dalam ayat ini dinyatakan bahwa nyalanya itu dengan manusia dan batu, tidak dengan besi misalnya, atau tidak dengan baja. Nah, kalau besi atau baja itu bisa lumer. Coba Anda pergi ke pabrik baja ke sana di Banten itu, ya. Dibakar ketinggian sekian ribu derajat itu hancur kan? Ya, meleleh, termasuk juga besi. Ya, tetapi kalau batu itu tidak. Batu itu tidak hancur. Terus aja membara, ya, dan itu apinya itu membakar orang-orang kafir gitu, ya. Nah, kalau api dunia itu dinyalakan dengan menggunakan hatob atau kayu bakar. Nah, begitu. Ya, coba dilanjutkan. Uiddat disediakan, lil kafirin, huyiat disediakan, lil kafirina bagi orang-orang kafir. Yu'adzabuna mereka itu diazab, biha dengan api neraka itu. Ya. Sudah. Jumlatan musta'nafatun. Ya, jumlatun musta'nafah.
kalimat yang musta'nafah. Musta'nafah itu apa itu artinya? Kalimat baru. Ya, musta'nafah itu kalimat baru. Atau halun lazimatun. Atau hal lazimah, hal yang tetap. Jadi kondisi yang tetap. Maksudnya begini. Uidat itu telah disediakan. Artinya apa coba? Artinya adalah neraka itu sudah ada sekarang itu. Entah di mana ya, entah di Cibariluk, entah di Leles, di Kadungora, nggak tahu ya. Ya pokoknya di tempatnya. Kata-kata uidat itu telah tersedia. Ya, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Nah, saudara sekalian, itulah tantangan Allah kepada kalian yang tidak percaya atau meragukan kepada Al-Quran. Ya, oleh Allah ditantang supaya memanggil pemimpin-pemimpin kalian, ya, jika kamu benar, ya, keraguan kamu itu benar. Ya, Pak tu bisurati mimislihi, datangkan yang seumpama Al-Quran kalau bisa. Ya, bisuratin, satu surat saja, jangan panjang-panjang. 3 ayat saja, kan surat yang paling pendek itu 3 ayat. Nah, kamu pernah mencoba, ternyata tidak mampu. Dan kalian itu tidak akan mampu. Ya, oleh karena itu, maka berserah dirilah kepada Allah. Oh, ya, patakun narolati wa kuduhanasu al-hijarot widatil kafirin. Gitu. Kalau perang kan, tidak mampu menghadapi, ya menyerah gitu. Kalau tidak menyerah, melarikan diri begitu. Ya, kalau berani, lawan. Nah, ini tantangan dari Allah. Saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.